Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel kami, Asgar Kelana, channel yang selalu ingin melakukan perjalanan untuk menemukan sebuah pengalaman. Untuk perjalanan kami kali ini berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya. Yang sebelumnya biasa kami melakukan perjalanan dengan touring motor, tapi berbeda dengan kali ini. Kali ini kami akan membagikan pengalaman kami waktu kami mengikuti umroh selama 12 hari. Bagi kami, video ini bukan hanya sekedar konten, melainkan lebih ke mendokumentasikan perjalanan kami yang mana suatu saat bisa kami buka di YouTube ini. Untuk perjalanan umroh kami kali ini, kami bergabung dengan salah satu travel yang ada di Bandung, dan paket yang kami ambil yaitu paket 12 hari plus Turki. Jam 7 malam kami sudah berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara penerbangannya yaitu jam setengah 11 malam. Jadi sambil nunggu penerbangan, ya kita ada yang makan dulu di bandaranya, ada yang foto-foto dulu, ada yang beres-beres juga. Sementara untuk handling kopernya kita tidak ngurusin sendiri ya, karena untuk handling koper itu ada tim dari travelnya sendiri yang mengurus semuanya. Kita tinggal duduk manis saja dan koper-koper itu ada yang ngurusin. Nah, ini jam setengah 12 kita sudah ada di dalam pesawat. And as we take you through this demonstration, your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten, insert the metal clip into the buckle. To adjust, pull on the strap. To unfasten, untuk umroh 12 hari ini kita akan ngambilnya paket yang plus ke Turki, dan tujuan pertama kita ya ke Turki dahulu. Tapi untuk pesawat yang kita gunakan tidak langsung ke Turki, tapi transit dulu di Abu Dhabi. Jadi pesawat yang sekarang kita tumpangi tujuannya ke Abu Dhabi. Dan setelah sekian jam berada di dalam pesawat, akhirnya kita nyampe di salah satu bandara yang berada di Abu Dhabi. Pemeriksaan lagi nih. Menurut informasi, Bandara Zayed ini adalah salah satu bandara terbesar kedua setelah Dubai yang berada di Uni Emirat Arab. Dan bandara ini melayani lebih dari 120 tujuan dari 60 negara di seluruh dunia. Translate dulu selama 3 jam di sini. Nanti kita terbang lagi ke Istanbul. Udah lanjut ke 47. Bella. Setelah selama 3 jam kita istirahat di Bandara Abu Dhabi, akhirnya perjalanan pun kita lanjutkan menuju ke Turki, tepatnya ke Istanbul. Kalau flight yang tadi yang pertama dari Jakarta menuju Abu Dhabi itu kan saya posisi duduknya berada di tengah-tengah nih, jadi tidak bisa mengabadikan pemandangan yang berada di luar.
Dan bersyukurnya untuk flight kedua ini, alhamdulillah saya bisa berada di seat dekat jendela. Jadi kesempatan ini seolah-olah momen untuk mengabadikan view yang berada di luar itu, seperti yang sering saya lihat di konten-kontennya orang lain, bisa mendapatkan view awan yang bergumpal-gumpal. Tuh gimana, indah kan? Dan jujur loh, untuk mendapatkan view seperti ini susah banget. Harus ngeteknya berkali-kali, harus nunggu dulu sampai mendapatkan view seperti ini. Emang effort banget. Selama flight kedua ini, jujur banget, saya itu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk ngetek view-view yang ada di luar. Sebelum landing, ini dari dalam pesawat sudah terlihat bangunan-bangunan di negara Turki. Kalau saya perhatikan, bangunan-bangunannya itu ada yang bergaya modern dan ada juga yang bergaya tradisional. Selain bangunan, terlihat juga jalan yang membentang panjang, ada juga lahan yang membentang luas. Untuk lahannya, apakah ini lahan perkebunan atau lahan kosong, tidak terlihat pasti sih. Singkat cerita, setelah turun dari pesawat, kita langsung naik bis dan kita disambut oleh tour guide yang asli Turki. Namanya itu Omar. Dan Omar ini yang akan menemani perjalanan kita selama 3 hari di Turki. Omar Khalifah ada, Omar Hayam ada, penulis zaman dulu. Pertama-tama, Omar memperkenalkan sekilas tentang negara Turki, kebudayaan, adat istiadat, juga kebiasaan. Turun dari bus, Bapak Ibu. Om tidak boleh. Istanbul, dari Istanbul sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke Arab, sampai ke Omar itu walaupun aslinya dari negara Turki, tapi beliau fasih berbicara bahasa Indonesia. Ini karena menurut beliau pernah belajar khusus bahasa Indonesia di Jakarta. Tidak gampang, tidak gampang, dan kerajaan Utsmani menuju kemana-mana, menguasai mana-mana, tidak mau mengasimilasi budaya di sana. Islam sama budaya yang belum kenal, itu vision kepala. Nah, ini dia tempat yang pertama kita kunjungi bersama Omar, yaitu Selat Bosporus. Selat Bosporus ini adalah selat yang memisahkan benua Eropa dengan benua Asia, membelah kota Istanbul, Turki, dan menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Nah, posisi kita kan sekarang ini ada di dalam kapal ya. Jadi, ketika kita berada di dalam kapal itu, sebelah kiri kita adalah benua Eropa dan sebelah kanan kita adalah benua Asia. Keren kan? Bisa berada di antara dua benua. Namanya Bapak Ibu Karai karena pada zaman Utsmani di sini sebelah kiri sekitar Galataunya kebanyakan warga Utsmani pendatang dari Timur Tengah atau Eropa dan mayoritas. Selain itu, selat ini memiliki nilai sejarah dan geostrategis yang sangat tinggi karena merupakan jalur perdagangan maritim penting. Juga Selat Bosporus ini
dikenal sebagai tujuan wisata populer karena pemandangannya yang indah, arsitektur yang bersejarah di sepanjang tepiannya, dan perpaduan budaya yang kaya. Di tengah pemandangan yang indah, burung-burung camar pun berterbangan seolah-olah menikmati keindahan Selat Bosporus ini. Oh iya, menurut informasi, Selat Bosporus ini merupakan salah satu rute terpenting bagi perdagangan minyak dunia. Karena negara produsen minyak terbesar di dunia melewati selat ini setiap harinya, yaitu 3 juta barel minyak setiap hari melewati jalur ini. Di Selat Bosporus ini juga terdapat jembatan yang menghubungkan sisi Eropa dengan Asia di Istanbul. Jembatan ini dibangun sebagai simbol persatuan antara kedua benua, juga berfungsi sebagai jalur transportasi di kota tersebut. Setelah puas berkeliling di Selat Bosporus, kita pun turun dari kapal untuk melanjutkan perjalanan kita. Ibu, mari gas, siap-siap. Mohon perhatikan barang bawaannya, jangan sampai tinggal. Kita betul cepat turun lagi untuk menuju bas kita karena dia udah datang. Tidak mau telat gara-gara ada polis mau standby di sekitar posisi dia, Bapak Ibu. Tuju depan, hati-hati sambil turun dia. Barang bawaan tolong jangan sampai tinggal. Nah, itulah perjalanan hari pertama kita di Turki. Jangan lupa nonton episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum.